Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan disimulasikan pembayaran gaji 14 melalui SIPD. Untuk pembayaran gaji 14, sama seperti proses pembayaran gaji induk. Yang pertama, kita masuk dulu di akun bendahara pengeluaran. Setelah masuk di akun bendahara pengeluaran, kita ke menu penata usahaan pengeluaran, kemudian pilih menu pembayaran gaji dan tunjangan. Selanjutnya kita harus memasukkan kembali data pegawai untuk pembayaran gaji ke-14. Unduh template-nya. Setelah unduh template, kita buka template yang sudah di-download. Untuk pengisian template disesuaikan di daerah masing-masing dan SKPD masing-masing. Jika sudah sesuai, silakan disimpan. Dan kita kembali lagi ke SIPD. Setelah disimpan, silakan unggah data gaji, template manual, kemudian pilih bulannya terlebih dahulu. Di sini sudah ada bulan gaji ke-14, tahun 2021, jenis gaji induk. Silakan upload data gajinya. Jika sudah berhasil diupload, silakan dicek dulu. Pilih menu bulan gaji dan cari. Di sini data gajinya sudah masuk semua. Setelah data gaji sudah masuk, barulah bendahara pengeluaran membuatkan SPP LS gaji. Ke menu penata usahaan pengeluaran, kemudian pembuatan SPP, pilih SPP langsung. Klik tab buat SPP LS gaji. Silakan ditutup. Pilih bulan gajinya dulu buat gaji ke-14, barulah datanya masuk. Masukkan tanggalnya, pilih PPTK-nya siapa. Keterangannya apa? Kemudian disimpan. Ada informasi bahwasanya kode rekening berikut yang dimiliki oleh SKPD ini karena pada saat template kita tidak memasukkan anggaran untuk kode rekening tersebut. Silakan di OK. Sisa SPD setelah membuat SPP ini sebesar, sudah ada informasi, selanjutnya di OK. Setelah SPP berhasil disimpan, maka kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan SPTJM di akun pengguna anggaran. Logout dari akun bendahara pengeluaran, kemudian masuk di akun pengguna anggaran. Di sini saya sudah masuk di akun pengguna anggaran, kemudian saya akan memilih menu penata usahaan pengeluaran, dan mencari pembuatan SPTJM SPP. Silakan, sudah ada satu SPP yang akan kita buatkan SPTJM-nya. Buat SPTJM PA, masukkan nomor SPTJM sesuai dengan daerah masing-masing atau SKPD masing-masing. Misal saya 001 SPTJM. Kemudian tanggal SPTJM-nya. Selanjutnya disimpan. Jika sudah disimpan, akan ada di tab hasil. Di sini di tab hasil SPTJM-nya masih ada menu hapus, bisa dicek terlebih dahulu apabila SPTJM-nya ada kesalahan. Tetapi jika sudah benar, maka bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu masuk ke akun PPK SKPD untuk memverifikasi SPP dan membuatkan SPM LS gaji. Silakan kita masuk ke akun PPK SKPD. Di sini saya sudah masuk di akun PPK SKPD. Selanjutnya saya pilih menu penata usahaan pengeluaran, menu verifikasi SPP. Di verifikasi SPP ada tab SPP diverifikasi, SPP yang belum diverifikasi, SPP tolak, dan SPP batal. Silakan pilih tab SPP yang belum diverifikasi. Sudah ada nomor SPP-nya, tanggal SPP yang dibuat, dan nilai usulan SPP beserta jenis SPP-nya. Silakan verifikasi sekarang. Di verifikasi SPP sudah ada nomor SPP, nilai usulan,
silakan dicentang nilai salinan SPD-nya, salinan DPA-nya, dokumen SPPLS-nya. Jadi sebelum diverifikasi bisa dicek terlebih dahulu, jika ada kekeliruan bisa dibatalkan atau SPP-nya tidak disetujui, sehingga bendahara pengeluaran atau pengguna anggaran masih bisa menghapus SPTJM-nya dan bendahara pengeluaran masih bisa membuat SPPLS kembali. Tetapi kalau sudah fix, silahkan dicentang dan SPP disetujui. Silakan masukkan tanggalnya, kemudian verifikasi. Setelah SPP berhasil diverifikasi oleh PPK SKPD, barulah PPK SKPD akan membuatkan SPM LS gaji. Silakan ke menu penatasan pengeluaran, kemudian pilih pembuatan SPM. Di pembuatan SPM ada tab SPM yang telah dibuat, pembuatan SPM UP, TU, GU, LS, dan keterangan. Karena ini LS, gaji, maka akan ada di menu pembuatan SPM LS. Silakan nomor SPP LS-nya sudah ada, tanggal SPP-nya sudah ada, uraian SPP-nya sudah ada, nilai SPP-nya sudah ada. Silakan aksinya kita klik tab buat SPM LS. Untuk pembuatan SPM LS, nomor SPM-nya sudah ada, jenis SPM-nya LS, tanggalnya yaitu tanggal disesuaikan masing-masing daerah atau masing-masing SKPD, nomor SPP-nya sudah ada, nilai SPP-nya sudah ada, kemudian disimpan. Jika sudah berhasil disimpan, maka bisa kita lihat bersama di sini nomor SPM-nya sudah ada, nomor SPP-nya, tanggalnya, uraiannya ada, nilai SPP-nya sudah ada printout warna biru, printout warna merah, dan printout warna hijau beserta menu hapus. Warna biru itu adalah printout dari SPM-nya sendiri, warna merah yaitu amprah gajinya, warna hijau adalah pernyataan dari PPK SKPD bahwa verifikasi kelengkapan dan keabsahannya sudah sesuai. Dan masih ada menu hapus, bila mana masih ada kesalahan bisa dihapus, tapi jika sudah benar boleh dimasuk ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan SPTJM SPM di akun pengguna anggaran. Berarti ini saya anggap sudah benar. Selanjutnya masuk di akun pengguna anggaran. Di sini saya sudah masuk di akun pengguna anggaran, kemudian pilih menu penatasan pengeluaran, kemudian pilih menu pembuatan SPTJM SPM. Di sini bisa kita lihat bersama, buat SPTJM-nya sudah ada, di tab hasil ada, silakan buat SPTJM PA. Nomor SPTJM-nya sama seperti SPP, bisa disesuaikan oleh masing-masing daerah atau masing-masing SKPD. Tanggalnya silakan dimasukkan, kemudian disimpan. Jika SPTJM sudah dibuat oleh akun PA, maka ada di tab hasil, bisa kita lihat bersama di sini. Masih ada menu hapus. Setelah PA membuatkan SPTJM SPM, selanjutnya kita akan masuk di akun kuasa BUD untuk memverifikasi SPM tersebut dan membuatkan SP2D-nya. Di sini saya sudah masuk di akun kuasa BUD, selanjutnya pilih menu penatasan pengeluaran, kemudian ada menu verifikasi SPM. Di verifikasi SPM ada tab SPM diverifikasi, SPM yang belum diverifikasi, SPM ditolak, dan SPM batal. Silakan pilih menu atau tab SPM yang belum diverifikasi, silakan dicari SPM-nya. Di sini sudah ada, silakan diverifikasi. Nomor SPM-nya sudah ada, dokumen SPM LS-nya ada, bisa dicek terlebih dahulu, sehingga jika ada kesalahan bisa diperbaiki oleh PPK SKPD. Tetapi jika sudah benar, dianggap sudah benar, bisa dicentang SPTJM-nya dan surat pernyataan verifikasi oleh PPK SKPD. Jika disetujui, SPM-nya bisa diklik ya. Tanggal disetujuinya silakan dimasukkan, kemudian diverifikasi. Setelah kuasa BUD memverifikasi SPM, barulah
kuasa BUD membuatkan SP2D, menu penata usahaan pengeluaran, menu pembuatan SP2D. Di menu pembuatan SP2D ada cari SPM, tab SP2D yang sudah terbit, dan SP2D batal. Di cari SPM itu sendiri ada tab kembali kunci rekening dan tidak kunci rekening. Karena ini LS, makanya adanya di kunci rekening. Kalau UP dan GU adanya di tidak kunci rekening. Bisa dilihat nomor SPM-nya, tanggal SPM-nya, dan nama SKPD-nya. Baru kita klik tab buat SP2D. Masukkan tanggalnya, bulan gajinya. Di sini sudah ada Januari sampai bulan gaji ke-14. Kita pilih bulan gaji ke-14. Tahun gajinya 2001, gajinya gaji induk, keperluannya silakan disesuaikan. Setelah itu, jika sudah diisi, boleh disimpan. Setelah kuasa BUD membuatkan SP2D, maka akan ada di tab SP2D yang sudah terbit. Di sini sudah ada dari nomor SP2D-nya, tanggalnya, nomor SPM-nya, kemudian tanggal SPM-nya, uraiannya apa, dan SKPD-nya apa. Ada printout biru dan printout merah beserta hapus. Setelah SP2D-nya sudah terbit, maka akan diverifikasi kembali oleh kuasa BUD. Pilih menu verifikasi SP2D, ada tab SP2D diverifikasi dan SP2D yang belum diverifikasi. Silakan cari SP2D mana yang akan diverifikasi. Di sini sudah ada nomor SP2D-nya, tanggal verifikasinya, jenis SP2D-nya, nilai SP2D-nya, dan nama SKPD-nya. Kemudian kita klik tab verifikasi. Jika sudah sesuai, boleh disetujui. Kemudian pilih tanggal persetujuannya dan verifikasi. Kita akan kembali di akun bendahara pengeluaran. Selanjutnya, pilih menu penata usahaan pengeluaran, kemudian ada menu pelimpahan. Untuk menu pelimpahan itu sendiri ada tab pelimpahan SP2D UP dan tanpa pelimpahan SP2D. Karena ini bersifat LS, maka ada di tab tanpa pelimpahan SP2D. Silakan cari nomor SP2D-nya, tanggal SP2D-nya, jenis SP2D-nya, kemudian buatkan tanpa pelimpahan. Di sini sudah ada, saya klik tab buat tanpa pelimpahan, kemudian nomor pelimpahannya sudah ada, tanggalnya bisa disesuaikan tanggal berapa, selanjutnya disimpan. Setelah melakukan pelimpahan, maka ada di tab sudah pelimpahan SP2D. Di tab sudah pelimpahan SP2D tersebut juga ada non rekening dan kunci rekening. Kalau non rekening untuk UP dan GU, kalau kunci rekening untuk LS. Di sini bisa kita lihat nomor pelimpahan, tanggal pelimpahan, jenis pelimpahan, dan nama kegiatannya. Kemudian kita kembali ke menu penata usahaan pengeluaran, ada pembuatan tanda bukti pembayaran. Di pembuatan tanda bukti pembayaran ada tab pembuatan TBP yang sudah dikeluarkan. Silakan pilih pembuatan TBP, kemudian pilih yang kunci rekening karena SP2D-nya bersifat LS, kemudian kita klik tab buat TBP STS. Untuk pembuatan TBP STS itu sendiri, nomor SP2D-nya sudah ada, nomor pergeseran atau pelimpahannya sudah ada, nomor TBP-nya sudah ada, silakan dimasukkan tanggalnya, rekeningnya sudah ada, silakan upload amprah gaji atau data gaji yang tadi kita buat di template, silakan diupload di sini yang bersifat PDF, semisal kemudian pilih rekanannya, boleh nama bendaharanya, isi nomor kontraknya disesuaikan, boleh.
isi tujuan pembayarannya yaitu pembayaran kemudian ditransfer. Jika sudah tanda bukti pembayarannya dibuatkan, maka ada di TBP yang sudah dikeluarkan. Di TBP sudah dikeluarkan itu sendiri ada nomor TBP, tanggal TBP, tujuan pembayarannya, kemudian amprahnya, kemudian printoutnya dan menu hapusnya. Menu hapus ini akan hilang bila mana kita sudah membuatkan LPJ. Tetapi kalau belum dibuatkan LPJ, maka masih ada menu hapus atau masih bisa kita memperbaiki. Setelah pembuatan TBP, maka akan ada di tab TBP yang sudah dikeluarkan. Karena ini SP2D-nya bersifat LS, maka adanya di kunci rekening, bisa kita lihat bersama, ada printout dan menu hapus. Jadi bila mana masih ada kesalahan, bendara pengeluaran bisa menghapus dan membuatkan kembali tanda bukti pembayarannya. Tetapi kalau sudah benar, silakan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan buku kas umum. Di buku kas umum itu sendiri ada tab pembuatan buku kas umum dan data buku kas umum. Di pembuatan buku kas umum, silakan dicari yang mana nomor SP2D-nya dan tanggal verifikasinya dan beserta jenis SP2D-nya. Silakan buatkan BKU, kemudian masukkan tanggalnya, karena nomor SP2D dan nomor BKU otomatis dari sistem, kemudian dikirim. Setelah buku kas umum berhasil dibuat, maka akan ada di tab data buku kas umum. Di sini masih bisa dilihat bersama nomor BKU-nya, jenisnya, dan tahapannya, beserta aksinya, ada printoutnya, dan menu hapus. Setelah itu, barulah kita ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan LPJ. Di pembuatan LPJ, ada tab pembuatan LPJ dan LPJ yang sudah dibuat. Karena tadi kita membuat LS dan tanda bukti pembayarannya LS, maka ada nomor tanda bukti pembayarannya LS. Nah, masuk kegiatan itu penyediaan gaji dan tunjangan, dan nilai tanda buktinya adalah 12.266.628. Buatkan LPJ atau kita klik tab buatkan LPJ, kemudian masukkan tanggalnya, nomor TBP-nya sudah ada, nomor LPJ-nya sudah ada. Selanjutnya, untuk upload bukti pembayaran silahkan disesuaikan. Jika tidak ingin diupload bisa di skip, kemudian disimpan. Setelah LPJ dibuat, maka akan ada di tab LPJ yang sudah dibuat. Di LPJ yang sudah dibuat tersebut bisa dihapus bila mana ada kekeliruan atau kesalahan. Jika tidak ada kesalahan, boleh ke tahap selanjutnya, yaitu memverifikasi LPJ oleh PPK SKPD. Di sini saya sudah masuk di akun PPK SKPD untuk memverifikasi LPJ LS gaji. Kita ke menu penatausan pengeluaran, pilih menu verifikasi LPJ. Kemudian di sini sudah ada nomor LPJ, verifikasi LPJ, tab verifikasi LPJ, dan tab LPJ yang sudah diverifikasi. Silakan pilih nomor LPJ-nya, tanggal LPJ-nya, kemudian verifikasi. Untuk nomor LPJ-nya sudah ada, nomor TBP-nya sudah ada, dan masukkan tanggalnya. Kemudian disimpan. Setelah PPK SKPD memverifikasi LPJ, maka akan ada di tab LPJ yang sudah diverifikasi. Barulah kita masuk ke akun pengguna anggaran untuk mengesahkan LPJ yang sudah dibuat oleh bendara pengeluaran dan sudah diperiksa kembali oleh PPK SKPD. Di sini saya sudah masuk di akun pengguna anggaran, kemudian saya akan ke menu penatausan pengeluaran, mencari pengesahan LPJ. Di pengesahan LPJ ada LPJ yang belum disahkan dan LPJ yang sudah disahkan. Silakan pilih LPJ yang belum disahkan, kemudian sudah ada nomor LPJ, tanggal LPJ, dan nama kegiatannya, yaitu administrasi keuangan perangkat daerah, karena tadi kita membuat SP2D LS gaji. Silakan disahkan, pilih tab pengesahan LPJ, kemudian masukkan tanggal pengesahannya, selanjutnya disimpan. Setelah PA mensahkan LPJ, maka akan ada di tab LPJ yang sudah disahkan. Bisa kita melihat bersama printoutnya. Ini adalah printout LPJ LS gaji. Dengan berakhirnya pembuatan LPJ yang disahkan oleh pengguna anggaran, maka selesailah penginputan pembayaran gaji 14 melalui SIPD. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.